Pertempuran besar-besaran di Libero kembali memanas setelah Eren mengaktifkan Titannya dan memakan pemimpin negara Marley serta orang yang paling berpengaruh, dia adalah Willy Tybur. Kejadian kocar-kacir di negara ini juga disebabkan oleh beberapa hal. 3 dari jenderal pelindung mereka adalah para Titan Marley sendiri telah dikurung dan dijebak. Brown Reiner yang syok melihat Eren telah berada di negaranya, ditambah lagi dengan kebangkitan Eren memakan Willy Tybur, juga nasib buruk terjadi kepada Big Finger dan Purko Giliar. Nah, masalah semakin rumit setelah sang andalan Warhammer Titan, Lara Tybur, akhirnya juga ikutan gugur. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas kejadian seru di pertempuran Libero, gugurnya Warhammer Titan Lara Tybur. Attack on Titan 65 ini memang menampilkan bentuk kemarahan dari Eren Younger. Setelah ultimatum dari pidato Willy Tybur kemarin, Eren itu sebagai founding Titan yang dianggap telah merebut dari pewaris aslinya, Frida Reyes, akhirnya dicap sebagai villain jahat dalam Marley dan di dunia saat ini. Tapi sedikit flashback dahulu, sebenarnya yang melakukan ini adalah Grisha Younger, dan Eren adalah pewaris dari Titan penyerang itu. Sudah 4 tahunan berlalu semenjak mereka mengutus keempat anggotanya ke Pulau Paradise. Namun 3 yang berhasil selamat sampai ke tujuan, yaitu Annie, Bertolt, dan Reiner. Masalahnya nih, yang tersisa di Marley sendiri itu tinggal Brown Reiner. Itulah kenapa orang ini begitu shock melihat Eren telah melintasi lautan dan sekarang berada di hadapannya dengan menipu Falco. Nah, jika melihat dari kejadian di masa lalu, Reiner memang sangat menyesal. Bahkan ia ingin sekali Eren itu membunuhnya, namun Eren sudah melupakan misinya saat itu dan mengatakan, "Kita ini serupa, Reiner." Lalu Eren bertransformasi ke mode Titannya. Willy yang shock melihat Titan di belakangnya akhirnya gugur dan Eren mengamuk di Libero. Tapi ada hal yang menarik nih. Saat Eren melompat ke sisi kanan panggung bukannya ke sisi kiri, mungkin ini dikarenakan ada Zeke Younger di sana. Dan kalian pikir nih ya, seperti ada udang di balik batu lah. Kondisi Marley yang porak-poranda setelah amukan dari Eren, akhirnya sang adik ini bangun dan mengucapkan kata-kata terakhir buat Willy Tybur. "Kau sudah melaksanakan tugasmu dengan baik, Nisan." Ya, Warhammer Titan akhirnya muncul. Masalahnya, sebelum perubahannya itu benar-benar full, Eren itu langsung memukul Titan Tybur itu ke tanah. Dan Komandan Megad yang melihat hal itu mencoba mengalihkan perhatian, tapi Eren mungkin belum sadar jika Warhammer Titan ini sangatlah spesial. Dan tiba-tiba dirinya itu memanipulasi bentuk tubuhnya sebagai tombak menjulang ke atas, lalu Warhammer Titan bangkit secara sempurna. Nah, ini tentu menarik dimana Titan putih satu ini bisa memanipulasi kekuatannya dan membuat Eren ini semakin terdesak. Ditambah lagi, para satuan polisi Marley menembakkan peluru anti-Titan lalu berusaha menyelesaikan rencananya tersebut. Bahwa Warhammer Titan harus memakan founding Titan itu apapun yang terjadi, dan tugas mereka haruslah membantunya. Begitu kata Kapten Megad. Informasi sederhana tentang Warhammer Titan ini, yaitu kemampuan spesial dari Titan satu ini itu berasal dari Lara Tybur. Ia bisa melakukan teknik pengerasan dan melapisinya ke seluruh bagian tubuh. Titan satu ini bahkan dapat menggunakan teknik pengerasan untuk membuat senjata apapun. Warhammer Titan dapat membuat palu sebesar Titan ukurannya, panah pedang, dan berbagai senjata lainnya. Bahkan dapat menggunakannya ke berbagai medan pertempuran. Dan Titan satu ini sebenarnya lebih kuat daripada Titan Eren pada dasarnya. Itulah sebabnya memakainya adalah salah satu hal yang berguna bagi Eren sendiri. Tapi sebelum itu, ternyata dalam Libero ini para skuad dari Survey Corps telah datang membantu. Mikasa Anchorman bahkan membuat Warhammer Titan yang sudah diambang kemenangannya menjadi terpojokkan kembali. Kedatangan para skuad ini bahkan membuat polisi Marley kerepotan menghadapinya. Nah, saat ini Kapten Megad memang melanjutkan rencana Willy Tybur sembari menunjukkan kepada dunia seperti apa ancaman dari kerajaan Eldia itu sendiri. Kedatangan para anggota Eren ini memang telah membuat segalanya itu berubah. Bahkan Warhammer Titan yang sempat mengejutkan tidak bisa dimusnahkan meskipun telah dihancurkan tengkuk lehernya, ternyata memiliki satu misteri tersendiri soal kelemahan Titan putih tersebut. Mikasa yang mengulur waktu itu berhasil membuat Eren melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ia melihat ada sebuah perubahan yang aneh dari Titan satu ini, dan dimana ia berubah dari mulai kaki terlebih dahulu baru ke seluruh bagian tubuhnya. Dan setelah ia amati, ada semacam tali atau penghubung yang menghidupkan energi dari Warhammer Titan
itulah Lara Tabor yang bersembunyi. Dan benar saja, ketika Eren melompat dan mencabut semacam tali itu, Lara itu telah membeku untuk melindungi dirinya, dan hal semacam ini juga terjadi kepada rekannya yaitu Annie Lionheart. Nah, sebelum benar-benar Eren memakannya, Joe Titan Porco Galliard mengejutkan Eren dan menyerang leher dari Eren sendiri. Nah, untungnya saja nih, Kapten Levi Anchorman datang dengan super cepat dalam menggagalkan aksi tersebut dari Joe Titan. Dan Eren akhirnya bisa bebas dan membuang Joe Titan tersebut ke atas. Nah, sebagai seorang Titan kecil dan lincah, Porco ini memang sedikit shock bagaimana bisa dirinya yang memiliki kekuatan Titan ini mendapati ancaman serius dari manusia biasa dengan niat membunuh seperti itu, dan mereka adalah para iblis Puro Paradise yang dipimpin oleh Kapten Levi Anchorman. Nah, Kapten Levi sendiri pada nantinya itu akan kembali bertemu dengan Zeke sebagai musuh terakhirnya dari misi Erwin terdahulu. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah rencana besar dari Eren Yeager dan juga tentunya adalah Zeke Yeager. Kami pikir nih, Kapten Levi itu hanyalah melemahkan Zeke pada nantinya dan belum benar-benar membunuhnya, karena mereka akan dibawa ke Pulau Paradise, dan tentunya itu juga merupakan bagian dari Zeke Yeager. Nah, sementara itu, Warhammer Titan yang benar-benar telah jatuh ke tanah lantaran Eren mengambil Lara Tabor yang akan dimakannya, maka ancaman itu sudah tidak ada lagi, dan pada akhirnya nanti Warhammer Titan akan menjadi milik dari Eren Yeager. Next akan kita kisahkan lanjutannya dari cerita Titan ini, di mana Eren yang pada akhirnya bisa memiliki kekuatan dari Warhammer Titan memiliki perubahan kemampuan unik dalam dirinya. Lalu orang seperti Reiner yang masih membeku setelah berusaha menyelamatkan Falco dari ledakan perubahan Eren Yeager. Nah, kami pikir ini adalah salah satu teknik terhebat bagaimana entah Eren atau bahkan Zeke Yeager yang merencanakan. Tapi yang jelas, dengan tidak adanya rival pengganggu Brown Reiner, pertempuran akan jadi semakin mempermudah karena Attack on Titan hanya melawan Warhammer Titan. Gimana menurut pendapat kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai kejadian seru di pertempuran Libero, gugurnya Warhammer Titan Lara Tabor. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya memberikan sedikit informasi dan inspirasi di setiap pembahasan kisahnya di tiap anime. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.